dulu kita lo.
Haleluya. Bersama kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita berada di hadirat Tuhan. Kita angkat pujian kita, Kau yang terindah.
Haleluya. 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 Sungguh Tuhan, Engkau yang terindah dalam hidup kami, Engkau yang termanis dalam hidup kami. Betapa kami rasakan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau menyertai kami sehingga kami tidak takut. Engkau menyertai kami Tuhan sehingga kami tidak bimbang. Engkau selalu meneguhkan, menguatkan kami dalam perjalanan kehidupan kami. Hingga hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya. Semuanya karena kasih setia Tuhan. Kami datang di hadirat malam hari ini untuk menyembah Engkau Allah kami yang hidup, beribadah kepada-Mu. Mari melayakkan kami, lahirkan setiap pribadi, urapi kami, memuliakan Tuhan, beribadah kepada-Mu dengan cara berkenan kepada Tuhan. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani, mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, proyektor, singer, biarlah nyata kuasa rahmat-Mu atas kami. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami pada hari ini. Engkau berkarya menyatakan kasih-Mu Tuhan. Pakailah, urapilah hamba-Mu Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu di akhir zaman ini untuk menolong kami Tuhan, membaharui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini juga, jika ada Engkau tolong, antarkan Tuhan, bersegera diberi kembali bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara kami berhalangan datang, juga kami meminta murahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam segala pergumulan persoalan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Juga lingkungan kami ini Engkau berkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan dengan ibadah kami ini juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami. Oleh karena kasih dan kuasa yang tidak terbatas ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan, yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di darah, segala bentuk pekerjaan iblis dan setan yang berusaha menjurus semua mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus yang perintahkan keluar. Lenyaplah oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan berlaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur betapa kasih Tuhan ditunjukkannya pada malam hari ini. Kita boleh ada di tempat ini untuk menikmati kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Tidak kebetulan, tapi kita percaya Tuhan memperhatikan kita. Tuhan menopang, menguatkan kita, dan kita akan tinggikan, kita muliakan Dia. Ya, puji-pujian kita kami sampaikan salam dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Salam. Haleluya. Kita angkat pujian kita, nyanyi dan bersoralah. Yesus
Tuhan. Mas kita angkat puja kita, jangan tinggalkan jalan kebenaran. Sehingga kita bersama bangkit berdiri, bersukacita mengangkat pujian ini. Haleluya. Yerusalem harus sama, jangan menoleh ke belakang. Yang lama jangan diulangi. Ayo banggakan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan berkorban. Jangan menoleh ke belakang lagi. Amin. Yang lama jangan diulangi. Ayo banggakan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan berkorban. Jangan menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Ayo banggakan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan, kamu silakan duduk. Haleluya. Biar kita senantiasa arahkan pandangan kita ke depan kepada tujuan iman kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Jangan seperti istri Lot sehingga ketinggalan. Mas kita angkat pujian kita, kasihnya seperti sungai. Haleluya.
kasih Tuhan, biar benar-benar kita nikmati, kita rasakan kasih Tuhan yang besar, berkatnya berlimpah, firman-Nya berlimpah dicurahkan bagi kita. Dan pada malam hari ini kita siapkan hati kita untuk menikmati kelimpahan firman Tuhan untuk menolong kita. Sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita, ini hatiku menyembah-Mu.
nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan kami bersyukur kepada-Mu karena kami sungguh merasakan lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu membawa segenap tubuh jiwa kami Bapa. Bersyukur kepada-Mu, memuji muliakan nama-Mu, menyembah-Mu Bapa. Bahkan kami mau belajar dari firman-Mu sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam setiap hari yang kami lewati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Engkau urapi kami semua, mulai dari yang termuda hingga yang tertua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama anak kami untuk syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kembali saya persilakan itu. Puji nama Tuhan, kembali saya sampaikan salam sejahtera yang nama Tuhan Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, sungguh kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan intinya kita bersyukur karena sungguh banyak sekali yang kita terima dari Tuhan. Ya, Allah kita, ya sungguh Allah yang setia, yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa Allah sungguh tegak ikut serta bekerja bersama-sama kita untuk mendatangkan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Berarti artinya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang buruk. Kitab Yeremia begitu juga mengatakan bahwa rencana Allah itu sungguh rencana yang baik. Hanya saja bagaimana cara kita meresponi penyertaan Tuhan. Jadi segala sesuatu dalam penyertaan Tuhan, sungguh Tuhan merencanakan yang baik. Mungkin dalam proses itu yang kita belum mendapat hal yang baik atau sedang mengalami yang baik. Sekali lagi saya ingatkan bahwa firman Tuhan juga mencatat begitu ya. Apapun yang kita alami baik atau buruk, sungguh sesuatu ada hal maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita ingat bahwa Ayub juga merasakan seperti itu ya. Mengalami problema yang sangat besar sekali. Ya, ayat mencatat bahwa hanya businya saja yang berharga, tetapi dari hal itu akhirnya Ayub menemukan begitu ya siapa juru selamatnya. Dia mencatat bahwa sekarang setelah peristiwa yang terjadi ya, dia mengerti begitu ya, sungguh dia mengenal Tuhan. Kalau dulu dia hanya mendengar kata orang saja, tetapi ketika permasalahan itu terjadi, problema hidup terjadi, dia boleh merasakan kasih setia Tuhan. Kita juga mungkin kita sering belajar mendengarkan firman Tuhan, tetapi ketika kita terjun langsung dalam problema hidup itu, tentu kita lebih dekat dengan Allah. Ya, kita juga belajar minggu lalu tentang bagaimana istri Lot ya, sungguh merasakan penyertaan Tuhan nyata sekali. Ya, Tuhan menggenggam tangannya agar dia lepas. Ya, tetapi nah ini tadi respon kita terhadap penyertaan Tuhan. Ya, istri Lot minggu lalu kita belajar dia melepaskan ya, genggaman Tuhan. Kemudian ya, bukan lupa, tetapi memang tidak taat dan melanggar. Itu yang mengakibatkan masalah terjadi dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna, hanya kita di respon kita. Ada banyak contoh respon tokoh-tokoh Alkitab begitu ya, saat mereka juga menjalani kehidupan. Ada yang memang rindu sekali penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ya, contoh Raja Daud misalnya. Dia setiap hal dalam hidupnya ketika dia ada permasalahan, hal yang pertama dia tanyakan juga kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Raja Yosafat juga ya, menghadapi begitu banyak problema, ya, dia sangat sungguh sekali merindukan penyertaan Tuhan sampai berdoa menangis. Nah, kita dalam hidup kita tentu juga kita ingin penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kita datang ya, merindukan dalam hari-hari hidup kita. Ya, kalau kita menggunakan kemampuan kita, gitu ya, kekuatan kita, pengetahuan kita untuk memikirkan hari esok, tentu tidak mampu kita. Ada juga yang tidak mau disertai Tuhan, tetapi tetap Tuhan sertai. Gitu ya. Yunus begitu. Tuhan ingin sertai ya, tetapi dia tidak. Ada yang dalam penyertaan Tuhan
sudah dalam penyertaan Tuhan, tetapi nggak percaya. Ya, Thomas selalu bersama-sama dengan Tuhan, tetapi pada akhirnya begitu ya, mencatat bahwa si Thomas gitu ya, orang yang tidak percaya gitu ya, kalau dia belum melihat. Yang paling menyedihkan, ya, paling menyedihkan bahwa sungguh ada orang-orang yang tentu dalam penyertaan Tuhan, tetapi hidupnya selalu bersungguh-sungguh, sudah merasakan kebaikan Tuhan secara langsung, sudah mengalami begitu, tetapi hari-hari yang ia lewati gitu ya, dia selalu bersungguh-sungguh. Bangsa Israel gitu ya, selalu merasakan, melihat mujizat Tuhan, tetapi yang terjadi selalu bersungguh-sungguh. Nah, kita di posisi yang mana gitu ya. Malam hari ini mari kita koreksi diri kita. Bagaimana kita ingin penyertaan Tuhan yang benar, memang kita merindukan penyertaan Tuhan, tetapi ketika kita merasakan penyertaan Tuhan, ayo kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Apa alasan Tuhan menyertai kita? Tentu karena Tuhan sungguh mengasihi kita gitu ya. Mari kita baca Ulangan 7 ayat 8 gitu ya, supaya kita lebih lagi gitu ya, merindukan penyertaan Tuhan ya, juga bersyukur kalau selama ini kita Tuhan sertai, bukan seperti bangsa Israel gitu ya, sungguh melihat kemurahan Tuhan, tetapi selalu saja bersungguh-sungguh. Ulangan 7 ayat yang ke-8. Atau seperti istri Lot ya, minggu lalu kita belajar, sudah merasakan pertolongan Tuhan, tetapi memang hatinya condong kepada dunia. Hari ini janji Tuhan begitu ya, mengapa Dia menyertai kita. Ulangan 7 ayat 8. Ulangan 7 ayat 8 ya. Ulangan 7 ayat 8. 1 2 3 ya. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diberikannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tanah Firaun raja Mesir. Gitu ya. Karena Tuhan mengasihi kita, makanya dalam setiap hari-hari kita Tuhan menyertai kita, melindungi kita, memberkati setiap pekerjaan kita. Kemudian Roma juga menyatakan begitu ya, karena kemurahan Tuhan. Tetapi ya, prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan gitu ya, tentang alamat kita, atau ketika kita dalam situasi yang tidak baik dalam hidup kita, seringkali kita bertanya gitu ya, kita di mana Tuhan itu gitu ya, di mana penyertaan Tuhan. Ikut Tuhan tetapi kau tetap juga mengalami banyak musibah gitu ya, mengalami proses yang lain. Bahkan yang tidak ikut Tuhan justru hidupnya lebih mujur gitu ya. Ayub juga mengatakan begitu, kitab Habakuk mengatakan begitu juga. Dia melihat bagaimana orang-orang yang tidak ikut Tuhan justru nasibnya lebih mujur, sedangkan kita anak-anak Tuhan itu yang setia ikut Tuhan, setia ikut Tuhan, tetapi tetap juga mengalami proses yang kurang baik ya. Oleh sebab itu malam hari ini mari kita belajar tentang apa makna penyertaan Tuhan, apa makna Immanuel ya, Allah menyertai kita gitu ya. Sehingga kita bisa mengubah pola pikir kita ketika kita dengar firman Tuhan gitu ya. Kita tidak lagi berpikir bahwa memang kalau Tuhan beserta kita, tentu mau kita harus terjadi. Mari kita belajar dari sebuah kisah dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Kisah ini menceritakan tentang bagaimana ya Hakim Gideon menanyakan tentang penyertaan Tuhan yang dulu diceritakan oleh leluhur mereka, bagaimana Tuhan menolong mereka dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Tetapi dalam proses hidup di masa itu, mereka tetap juga menghadapi banyak masalah. Kita juga hari-hari kita dengarkan firman Tuhan, hari-hari kita merasakan penyertaan Tuhan, tetapi tak kunjung selesai ya, selalu terjadi. Malam hari ini kita belajar ya, apa itu makna penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita baca bersama-sama
Kita baca bersama-sama Hakim-Hakim 6, Hakim-Hakim 6 ayat 11 dimulai sampai dengan ayat ke-16. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Mari kalau sudah menemukan, kita boleh sama-sama membaca. 1, 2, 3, ya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon berbanding di Ofra. Kemudian Yoas orang Abiezer itu, seorang Gideon anaknya, mengerik gandum dan tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan menuntun kita keluar dari tanah Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi Isaya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan mengumpulkan orang Midian itu sampai habis. Gitu ya. Jadi ini yang terjadi. Gitu ya. Dalam cerita ini nanti boleh sidang jemaat membaca bahwa memang bangsa Israel yang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berikan penghukuman dengan maksud tertentu. Jadi dalam hidup kita juga kadang terjadi masalah itu ya, bukan karena tidak ada alasannya. Ya, tentu ada sebab dan akibat. Mungkin karena keteledoran kita, gitu ya, atau mungkin karena ada sesuatu dosa gitu, yang mengakibatkan permasalahan terjadi. Seringkali dulu begitu, selama hidup saya begitu, ketika ada sakit gitu ya, misalnya sakit begitu, selalu orang tua katakan, ayo minta ampun dulu sama Tuhan, mana tahu ini teguran Tuhan. Nah, begitu ya, kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari, masalah yang terjadi dalam hidup kita ya, tentu punya maksud tersendiri gitu ya. Dalam hidup kita juga seringkali kita seperti Gideon ini. Ketika Tuhan katakan, ketika kita dengarkan firman Tuhan yang melalui hamba-hamba Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita, sering kita bertanya, jika benar Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini terjadi? Itu sering kali terjadi. Kalau benar memang Tuhan itu menyertai, kok seperti ini yang terjadi? Kami sudah beribadah, kok ini yang terjadi? Sering sekali itu terjadi dalam hidup kita, mempertanyakan. Kalau disampaikan Bapak Pendeta begini-begini, gitu. Tetapi kok nggak ada yang dirasakan. Ya, sering sekali ini yang terjadi dalam hidup kita, gitu. Apalagi hari-hari sekarang ini, kita nggak tahu bagaimana ke depan, gitu ya. Banyak terjadi, apalagi banyak kasus-kasus juga mengatakan itu, anak Tuhan kok meninggal karena COVID, kan Allahnya menyertai. Bagaimana ini terjadi? Sebab itu kita boleh malam hari ini belajar sebenarnya apa artinya makna penyertaan Tuhan. Makna penyertaan Tuhan yang pertama itu harus kita ubah pikiran kita. Gitu ya. Penyertaan Tuhan itu ya, artinya bukan membuat segala sesuatu mudah. Penyertaan Tuhan itu tidak membuat segala sesuatu mudah. Ingat, kalau kita disertai Tuhan bukan jadi instan semua, tetapi membuat semua jadi indah. Penyertaan Tuhan itu tidak membuat segala sesuatu jadi mudah, tetapi jadi indah. Oleh sebab itu Tuhan selalu ajarkan kita melalui proses. Banyak contoh-contoh Alkitab. Yusuf mengalami proses banyak sekali ya, yang dia lalui si Yusuf. Mulai dari dia
di rumah Potifar, masuk ke penjara, sampai pada akhirnya memang dipersiapkan Tuhan untuk memelihara kaum dan bangsanya. Ya, seperti bangsa Israel juga, ya. Bangsa Israel nyata gitu ya, penyertaan Tuhan, tetapi selalu saja menghadapi banyak masalah. Untuk apa? Tentu ada maksud Tuhan dalam kehidupan, ya, untuk menjadikan indah gitu ya. Mereka berjalan 40 tahun lamanya, mengalami banyak permasalahan, ancaman gitu ya, peperangan. Tetapi ya, ingat bahwa pada akhirnya mereka sampai pada janji Tuhan, tempat yang indah, tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Kita juga malam hari ini belajar mengerti bahwa penyertaan Tuhan tidak membuat semua itu jadi mudah. Ya, masalah kita, kalau ada masalah berdoa langsung selesai, tetapi ada maksud Tuhan untuk menjadikan kita lebih indah. Ya. Janji Tuhan selalu nyata dalam hidup kita, bahwa apapun yang terjadi, ya, Tuhan menyertai kita, Ia memegang tangan kita. Mari kita baca Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jadi ingat bahwa lalu memang Tuhan mengajari kita ya, melalui proses-proses. Tuhan sungguh mencintai proses. Makanya di akhir-akhir zaman ini, khusus untuk anak-anak muda, gitu ya, anak muda remaja, bahwa memang di hari-hari akhir zaman ini ya, dunia mengajarkan itu ya, instan, tidak mengerti proses. Makanya seringkali ya, cepat gitu ya, sekali justru membuat kita gagal. Yesaya 41 ayat 10. Ya, ini janji Tuhan ya, ketika Ia katakan Ia menyertai kita gitu ya. Tuhan menggenggam tangan kita. Oleh sebab itu Tuhan inginkan kita ya, jangan ragu atau jangan takut. Mari Yesaya 41 ayat yang ke-10, ayat yang sudah sering kali kita ingat dan kita hafalkan. Yesaya 41 ayat 10. 1, 2, 3 ayat. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawaku menang. Ya, jadi yang pertama tadi, penyertaan Tuhan itu artinya tidak membuat segala sesuatu itu jadi mudah, tetapi membuat semuanya pada akhirnya menjadi indah. Yang kedua, apa maksud Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Penyertaan Tuhan itu enggak menghilangkan masalah. Nah, ikut Tuhan bukan jadi hilang masalah. Justru Tuhan katakan begitu ya, datang kepada Tuhan membawa segala beban, tetapi tetap ada kuk yang harus kita pikul. Tetapi kuk beban itu bukan berat seperti beban, tetapi kuknya itu, kuk itu artinya beban, enak dan ringan. Ya, ya. Jadi ayat yang ke-14 tadi kita kembali ke Hakim bilang, si Gideon itu yang mempertanyakan penyertaan Tuhan itu. Kalau benar Tuhan menyertai kami, mengapa hal itu terjadi ya? Ayat yang ke-13 saya bacakan, Hakim-Hakim 6 ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ya, kita juga sering berpikirannya seperti si Gideon. Ya, seringkali ya, kita berpikiran seperti itu, anak Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengubah pola pikiran kita. Ya. Sering ibadah kok hidup seperti ini saja, atau ikut Tuhan sungguh-sungguh tidak ada perubahan begitu ya. Sebenarnya berubah, harus ada yang berubah. Memang jasmani tidak berubah, tetapi yang paling penting itu ya, bukan kehidupan jasmani kita yang berubah ketika kita ikut Tuhan, tetapi hal yang paling penting itu adalah kehidupan rohani kita. Ya, jadi kalau ada masalah, ketika kita dengarkan firman Tuhan, Tuhan menyertai kita. Ketika ada keraguan kita tentang
penyertaan Tuhan. Harus kita ubah pola pikir kita. Memang kadang masalah, ya dipakai Tuhan untuk mendidik kita. Gitu ya. Anak Raja Wali ketika ingin tumbuh, sudah mulai tumbuh dewasa begitu ya, remaja, orang tuanya atau si induknya perlahan-lahan itu akan merusak semua sarangnya. Bahkan suatu waktu anak Raja Wali itu memang harus dijatuhkan begitu ya. Tetapi tidak dilepaskan sang induk begitu ya. Memang mendidik anak itu sehingga menjadi burung Raja Wali yang bisa menaklukkan badai. Kita juga begitu. Kadang-kadang masalah itu terjadi untuk mendidik kita. Kemudian melatih kekuatan iman kita. Ada masalah, apakah kita tinggalkan Tuhan? Gitu. Apakah lemah iman kita? Gitu ya. Paling kental itu. Atau mengingatkan kita. Ada masalah mungkin karena memang ada sesuatu yang kita lakukan itu yang salah. Begitu ya. Jadi masalah itu terjadi juga supaya kita bisa mengkoreksi diri kita. Kemudian permasalahan itu memang terjadi ya, memang terjadi dalam hidup kita supaya kita ini selalu menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus sudah sering sekali dia berdoa, 3 kali dia berdoa kepada Tuhan supaya dicabut duri dalam dagingnya. Tetapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karunia-Mu, supaya dalam kelemahan kita ya, kelemahan Rasul Paulus nyata kemuliaan Tuhan. Dalam hidup kita juga mungkin hari-hari ini banyak masalah ya, tetapi memang Tuhan katakan cukup supaya nyata dari setiap permasalahan hidup kita, sakit, penyakit, kekurangan, segala sesuatu mungkin, problema dalam rumah tangga, supaya kita menaruh harapan kepada Tuhan. Jadi itu setelah melewati itu, ketika kita sudah memiliki pola pikir bahwa penyertaan Tuhan itu tidak menghilangkan masalah, tetapi membentuk sesuatu dalam hidup kita, akhirnya kita memiliki keyakinan iman yang luar biasa. Kita baca dalam Mazmur 73, gitu ya, Mazmur Asaf mengatakan begitu ya, segala sesuatu boleh terjadi, tetapi pilihannya adalah Tuhan saja. Mazmur 73 21 sampai 26 ya, jadi penyertaan Tuhan itu tidak menghilangkan masalah, tetapi membentuk karakter kita. Mazmur 73 ayat yang ke-21 sampai ayat 26. Setelah permasalahan itu terjadi, tetapi kita tetap disertai Tuhan, akhirnya kita memiliki sikap yang sungguh konsisten ya, atas iman kita. Mazmur 73 kita baca bersama-sama ayat 21 ya, ini hasil dari kita bisa melewati masalah itu bersama-sama dengan Tuhan ya, ini hasilnya. Pasal 73 ayat 21 sampai 26. Mari sama-sama kita membaca. 1, 2, 3 ya. Ketika hatiku terasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, ini ketika si pemazmur Asaf ini mengerti tentang penyertaan Tuhan itu, akhirnya dia katakan itu, ketika hatiku terasa pahit, buah pinggang menusuk-nusuk rasanya, dungu dan enggak mengerti. Ini yang seringkali kita alami. Seringkali kita tidak mengerti, hati terasa pahit. Tetapi karena dia mengerti arti penyertaan Tuhan itu, dia tetap yang memutuskan, mengambil komitmen bahwa tetapi aku tetap di dekatmu. Karena apa? Dalam situasi yang buruk Tuhan tidak tinggalkan kita, tetapi Tuhan memegang tangan kita. Oleh sebab itu malam hari ini, ayo itu yang harus kita pahami, bahwa penyertaan Tuhan tadi tidak menghilangkan masalah. Yang pertama tadi tidak membuat segala sesuatu jadi mudah.
Penyertaan Tuhan itu tidak membuat segala sesuatu jadi mudah, tidak instan, tetapi membuat segala sesuatu jadi indah. Kemudian penyertaan Tuhan, Allah menyertai kita. Immanuel itu tidak menghilangkan masalah, tetapi justru Ia ada di tengah-tengah masalah kita, memegang tangan kita, membentuk karakter kita, sehingga kita memiliki komitmen, keyakinan iman yang luar biasa, sehingga kita selalu berharap kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, ya, maksud Allah menyertai kita itu untuk memberi kemampuan kepada kita. Ya, jadi masalah nggak lepas, gitu ya. Hidup nggak jadi lebih mudah, tetapi Tuhan ada di tengah-tengah kita, memberikan kemampuan kepada kita. Kita kembali ke Hakim-Hakim 6 tadi, ayat yang ke-14. Hakim-Hakim 6 ayat 14. Jadi penyertaan Tuhan itu tidak membuat menjadi instan, tidak menghilangkan masalah, tetapi penyertaan Tuhan ya, Ia ada di tengah-tengah kita, di tengah persoalan kita, di tengah pergumulan kita, untuk memberi kemampuan kita, sehingga kita pada akhirnya itu bisa menjadi pemenang. Ayat 14 Hakim-Hakim 6 saya bacakan kembali. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Itu artinya bahwa ya, dalam persoalan kita, dalam problema hidup kita, Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia ada, ya, Dia ada selalu bersama-sama kita. Contoh lain, ya, ketika rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus ya, sedang menghadapi ombak, begitu, ya, di tengah-tengah ombak yang besar, ya, Tuhan tampil menolong mereka. Atau ketika pesta perkawinan Kana, ketika ada permasalahan yang terjadi, Tuhan memang ada menolong ya, nikah itu. Kita juga harus yakin penyertaan Tuhan itu ya, untuk mendatangkan, untuk memberikan kemampuan kepada kita. Kemudian yang terakhir, penyertaan Tuhan menjamin kita untuk menyelesaikan masalah. Pasti selesai kalau Tuhan beserta. Memang tidak mudah, memang tidak instan, mungkin lama jawabannya, mungkin belum selesai, atau doa-doa kita atau masalah yang sekarang ini kita alami pribadi lepas pribadi tidak kunjung selesai, gitu ya. Tetapi dijamin Tuhan pasti selesai, dan tentu kita tampil sebagai pemenang. Ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11, ayat yang ke-16 maksud saya. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul Allah orang Midian itu sampai. Ya, refleksinya dalam kehidupan kita. Ya, penyertaan Tuhan itu ya, tidak menghilangkan masalah, tidak membuat masalah itu jadi mudah diselesaikan, tetapi penyertaan Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, dan ada jaminan bahwa penyertaan Tuhan itu menyelesaikan permasalahan kita. Jadi oleh sebab itu malam hari ini ayo kita belajar percaya kepada kekuatan Tuhan. Semua pasti bisa diselesaikan, hanya saja Tuhan inginkan kita sabar, ya, sabar menanti jawaban dari Tuhan. Kemudian ayo jangan meluangkan maksud Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Allah menyertai kita, kita tunggu Tuhan yang mulai. Tugas kita hanya meresponi saja. Ketika kita dengarkan firman Tuhan, ayo kita belajar tunduk dan taat. Ketika ada sesuatu yang Tuhan koreksi, ayo kita berubah, sehingga segala sesuatu terjadi dalam hidup kita berjalan sesuai dengan maksud Tuhan. Ayat terakhir kita sebelum kita datang berdoa kepada Tuhan, ketika kita sudah mengerti apa itu penyertaan Tuhan, ayat mencatat juga dalam Roma keyakinan iman bahwa ketika Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-31, 35 dan sampai 37. Roma 8
ayat yang ke-31. Kemudian nanti kita lompat ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37. Roma 8 ayat 31, ayat 35, 36 dan ayat yang ke-37. Mari kalau sudah menemukan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau kemanaian, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, ayat ini sungguh menegaskan kepada kita segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita ada di pihak Tuhan, ketika Allah menyertai kita, pada akhirnya kita tampil sebagai pemenang. Puji nama Tuhan, ini yang menjadi renungan kita malam hari ini. Mari kita dalam hidup kita, dalam doa-doa kita malam hari ini, kita naikkan doa ucapan syukur kita. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ya Tuhan menyertai kita. Problema hidup dalam kita boleh terjadi, musim-musim yang tidak baik boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi kita harus yakin dan percaya kenyataan Tuhan tentu memiliki maksud untuk membentuk karakter kita, sehingga kita bisa memiliki komitmen, kita memiliki keyakinan iman yang sungguh luar biasa. Di nama Tuhan, mari pemain musik maju ke depan. Kita akan datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur karena kasih-Nya, kita mau menyembah Tuhan, kita naikkan pujian kita. Engkaulah Tuhan yang kusembah, kesalahan